CEO. Perkenalkan, nama saya Gadis Danilo sebagai chef. Perkenalkan, nama saya India, saya dari tim Yellow Kitchen sebagai analisis gizi. Perkenalkan, nama saya Dinda Garisa, perwakilan dari Yellow Kitchen sebagian protein. Perkenalkan, saya Jasmine Cara Nashwa, saya dari Chandu Resto dari bagian accounting. Jadi kita langsung mulai saja. Selamat pagi. Pagi Ibu. Bu. Silakan duduk. Baik, selamat pagi untuk para peserta rapat Yellow Kitchen dengan Chandu Resto Final Product Collab Launch Meeting yang saya hormati. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Nofrian Zani Ariana selaku Sekretaris CEO. Adapun tujuan rapat pada pagi hari ini yaitu finalisasi dan penjabaran produk kami. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan CEO Chandu Resto yaitu Ibu Mia Melia, tim bagian marketing dari Yellow Kitchen yaitu Ibu Adina Dea, tim ahli gizi dari Yellow Kitchen yaitu Ibu Angelia. Adapun dari Food and Beverage yaitu Chef Gadis, dan untuk tim accounting yaitu Ibu Jasmine Syara. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang latar belakang kolaborasi. Adapun latar belakang kolaborasi ini, kita ingin menciptakan makanan khas Jawa yang disusun secara modern dan mengutamakan kandungan gizi yang lebih sehat dan berkualitas yang seimbang. Dan selain itu, kami juga ingin menciptakan kualitas pada makanan khas Jawa yang kian hari kian menurun popularitasnya. Adapun untuk mempersingkat waktu, rapat ini akan saya serahkan kepada Ibu Mia Melia untuk memimpin rapat. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi semua. Pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada agenda rapat hari ini akan dibuka dengan mendengarkan laporan analisis yang akan dibacakan Ibu Syara. Adapun analisis usaha di sini tujuan untuk meningkatkan kekuatan, mengetahui kelemahan, juga memanfaatkan peluang, serta kita dapat menghindari ancaman-ancaman dari produk yang lain. Di sini analisis ini sudah termasuk dalam menu, harga, dan juga lokasi. Analisis SWOT ini terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama strength atau kekuatan. Adapun kekuatan dari kolaborasi ini yaitu Chandu Resto menggunakan bahan baku yang berkualitas, memiliki harga yang relatif terjangkau untuk segmentasi pemasaran yang baik, dan juga komposisi bahan yang digunakan aman bagi kesehatan dan tidak menggunakan pengawet. Lokasi Chandu Resto yang strategis dan nyaman dipadukan dengan konsep yang tradisional dan modern. Adapun kelemahan pada produk kolaborasi pada pagi hari ini yaitu proses penyajian yang memakan waktu lama dan terkadang harga bahan baku yang tidak stabil bisa naik dan bisa turun. Menu yang disajikan Chandu Resto masih asing di kalangan daerah Bali dan juga tidak semua kalangan ini cocok untuk masakan Jawa. Adapun yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang yang kita lihat di sini yang pertama di daerah sekitaran ini masih sedikit yang memiliki produk yang kita keluarkan, dan juga inovasi makanan di Chandu Resto dapat mengembalikan popularitas makanan khas Jawa. Dan menu yang disajikan menarik untuk pelanggan untuk mengenal makanan khas Jawa. Adapun yang terakhir, threat atau ancaman. Adapun ancaman di sini yaitu adanya pesaing dengan kualitas yang hampir sama, banyaknya makanan modern yang mengikuti konsep Chandu Resto ini, dan banyak makanan modern yang muncul, perubahan selera masyarakat yang tiap hari berubah-ubah. Adapun untuk lokasi usaha kita berada di Bali, tepatnya di Jalan Pantai Batu Bolong, nomor 1-5A, Canggu, Bali. Terima kasih untuk presentasinya. Semua pertimbangan baik buruknya sudah dipikirkan dengan baik. Semoga solusi yang sudah efektif bisa menuntaskan masalah tersebut. Sekian laporan dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Ibu Gadis dari bagian BPS untuk menyampaikan laporan finalisasi menu. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rincian menu produk yang akan dipasarkan atas collab Yellow Kitchen dan Chandu Resto. Selamat pagi kepada Ibu Angelia Susilo dari Yellow Kitchen dan Ibu Adinda Dea dari bagian pemasaran Yellow Kitchen. Jadi ada 3 menu yang akan dipasarkan dalam Chandu Resto dan Yellow Kitchen. Yang pertama ada rawon stick sebagai main dish untuk menu utama yang ada di restoran sebagai collab kali ini. Rawon stick ini terbuat dari daging tenderloin yang bahan-bahannya seperti ada di gambar pada di layar ini. Dan untuk ciri khasnya pada rawon stick ini tidak seperti pada umum rawonnya. Rawon stick ini dipanggang lalu di saus yang terdapat pada rawon stick ini dipisah secara. Bahan utama dari bentuk spaghetti ini yaitu singkong dan tepung protein tinggi. Tanpa menghilangkan cita rasa dari itu, kita menggunakan singkong asli yang sudah dipilih. Dan singkong ini memiliki banyak protein yang tinggi. Yang ketiga yaitu
menu dessert juga black dawet exotic atau dawet ireng menggunakan susu kedelai. Kita tidak menggunakan santan karena santan dapat menambahkan kolesterol bagi orang-orang yang mempunyai penyakit tersebut. Kita mengganti dengan susu kedelai karena susu kedelai mempunyai khasiat yang lebih tinggi daripada santan. Selanjutnya, untuk kandungan gizi yang terkandung dalam menu-menu tersebut akan dijelaskan oleh Ibu Angelia Susilo Putri dari pihak Yellowfit Kitchen. Sekian dari presentasi saya kali ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah. Terima kasih atas presentasinya. Menurut saya semua sudah sangat pas. Bahan-bahan yang dipakai juga sudah sangat cocok untuk konsumen yang ingin mengkonsumsi makanan sehat. Dan juga sudah mempresentasikan kolaborasi Yellowfit Kitchen dengan sangat baik. Apakah untuk harga sudah ditentukan? Harga sudah ditentukan, nanti akan dijelaskan kepada Ibu Jasmine. Baik, terima kasih untuk menyambung bahasan sebelumnya. Silakan dilanjut oleh Ibu Angela dari Yellowfit Kitchen untuk menyampaikan kandungan gizi dari menu-menu yang telah dipilih. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Nia. Di sini saya akan menjelaskan analisis gizi dari menu makanan yang akan dikolaborasikan oleh Candu Resto dan Yellowfit Kitchen. Bisa dilihat di sini untuk yang menu pertama yaitu rawon steak mengandung banyak sekali gizi, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan kandungan gizi pokok yang utama. Yang pertama kita memiliki lemak sebanyak 2,5 gram, karbohidrat 4,54 gram. Nah, bisa kita lihat di sini kita mendapatkan lemak yang tadi jumlahnya sebanyak 2,5 gram yang bisa dibandingkan dari gambar di sini bahwa kita memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan potongan-potongan daging lain dikarenakan kita menggunakan daging tenderloin pilihan yang mengandung lemak ataupun kolesterol yang lebih rendah dibandingkan pada daging umumnya. Dan bisa dilihat di sini kita mendapatkan karbohidrat yang berasal dari kentang sebagai pengganti nasi, yang dimana kita memodifikasi makanan tersebut yang berbeda daripada umumnya. Yang pada umumnya rawon itu biasanya menggunakan nasi, kita berpadukan dengan menggunakan kentang sebagai pengganti karbohidrat, dimana karbohidrat dari jumlah kentang itu lebih rendah dibandingkan dengan nasi dan kandungan gulanya pun lebih rendah. Sesuai dengan prinsip kolaborasi kita, bahwa Yellowfit Kitchen dan Candu Resto ini memprioritaskan makanan-makanan yang sehat. Untuk menu yang kedua yaitu getuk sponge cake. Getuk sponge cake di sini kita terbuat dari singkong, yang dimana singkong mengandung serat yang tinggi dan mengandung karbohidrat serta kalsium yang tinggi juga. Getuk sponge cake ini aman untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes maupun obesitas dikarenakan mengandung kadar gula yang lebih rendah dibandingkan dengan cake yang lainnya. Untuk yang ketiga yaitu black dawet with soy milk. Di sini kita mendapatkan perbedaan daripada dawet pada umumnya. Jika pada dawet umumnya kita menggunakan santan ataupun susu kedelai, kita menggunakan susu umumnya menggunakan susu sapi, maka di sini kita menggunakan susu kedelai. Untuk yang pertama yaitu di sini ada lemak sebanyak 14,9 gram dan kalsium sebanyak 163 mg. Bisa kita lihat di sini perbedaan perbandingan dari susu sapi dan susu kedelai, di mana kalori susu sapi lebih tinggi dibandingkan dengan susu kedelai, sedangkan kandungan gulanya pun lebih tinggi susu sapi dibandingkan susu kedelai, dan serta protein yang dimiliki di antara keduanya tidak kalah tingginya ataupun dengan jumlah sama. Nah, susu kedelai ini sangat baik untuk dikonsumsi siapapun karena memiliki kadar kalori ataupun gula yang lebih rendah, dapat dikonsumsi secara umum bagi penderita diabetes ataupun dalam penderita obesitas. Jadi saya rasa dalam penggunaan susu kedelai ini sangat aman dan sudah dipertimbangkan dengan chef dari juga bahwa ini sesuai dengan prioritas antara menu kolaborasi kita. Terima kasih Bu Angela atas informasi dan penjelasannya. Untuk dawetnya kenapa harus menggunakan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bu, susu kedelai lebih aman untuk dikonsumsi siapapun dibandingkan susu sapi, dikarenakan susu kedelai itu lebih aman dan juga mengandung kalsium yang lebih tinggi dan juga protein yang ada pun tidak kalah tingginya, dan juga susu kedelai itu memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan susu sapi. Dan itu saja jawaban saya. Oke, baik, terima kasih Bu Angela. Baiklah, selanjutnya sekalian saja kita lanjut dari pihak yang lebih bijak. Kalau begitu untuk Ibu Adinania dari bagian promoting, silakan untuk menyampaikan laporannya. Selamat pagi Bu Mia dan teman tim dari Project Candu Resto dan Yellowfit Kitchen. Terima kasih atas waktunya. Saya selaku dari bagian promoting ingin menjelaskan tentang strategi pemasaran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Di sini kita ada 3 media yang kita gunakan. Yang pertama melalui sosial media, yang kedua melalui browser edaran, dan yang ketiga menggunakan standing banner. Untuk sosial media kita menggunakan Instagram, Facebook, dan TikTok. Di Instagram kita mengupload poster menu kolaborasi di 3 hari sekali dan di feed setiap 3 hari sekali. Untuk yang di Facebook kita mengupload di feed setiap 3 hari sekali, dan yang terakhir kita menggunakan TikTok membuat konten setiap seminggu sekali. Yang kedua menggunakan browser edaran. Browser edaran akan kita edarkan dengan jarak radius 5 km di sekitaran restoran yang berada.
Brosur edaran akan kami edarkan dengan bentuk bahasa ribu lembar. Apabila di pertengahan nanti stok brosur edaran habis, maka kita tidak akan melakukan percetakan kembali. Untuk yang terakhir kita menggunakan signing banner. Signing banner akan dipasang di sepanjang jalan Pantai Batu Bolong selama 1 bulan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perencanaan promosi penjualan. Di sini ada yang melakukan dengan diskon. Setiap pembelian menu baru sebesar 100.000 akan mendapatkan potongan harga sebesar 10% dalam jangka waktu dari tanggal 1 November sampai 30 November 2021. Yang kedua, kita melakukan free drink. Di sini setiap pembelian menu baru mendapatkan 1 minuman gratis bir kotok dalam jangka waktu 1 November sampai 31 Januari 2021. Sekian penjelasan saya dari mengenai strategi pemasaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bia atas penjelasannya. Namun sini saya memberikan pertanyaan untuk bir kotak sebagai feedingnya. Saya ingin bertanya kepada bagian chef, apakah bisa dipastikan sampai akan selalu ada? Jika tidak, apakah ada lanjut di rumah lain? Mungkin Ibu Bia bisa kembali menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Dari pertama launching hingga sekarang, bir kotak akan selalu ada dan jadi dipastikan tidak akan pernah kosong. Untuk pengganti bir kotak belum ada Bu, karena pihak dapur juga sudah menyanggupinya. Namun apabila nanti ingin menyiapkan pengganti, saya dan tim akan coba untuk melakukan kembali. Baik, terima kasih banyak. Saya tunggu laporannya. Kalau saya boleh memberikan saran, sebaiknya tidak usah untuk mendebarkan brosur edaran ketika tempat itu. Lebih baik menambah banner di kawasan seperti pantai. Jadi setelah lelah beraktivitas di pantai, diharapkan bisa melihat banner restoran kita dan tertarik untuk makan di sini. Baik Bu, atas masukannya saya dan tim akan coba untuk melakukan kembali. Terima kasih Ibu Nia atas waktunya. Selamat pagi kepada rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan yang ada pada kolaborasi antara Candu Resto dan Yellow Kitchen pada kali ini. Sebelumnya ada pun modal yang dikumpulkan untuk kolaborasi kali ini, yaitu 35% berasal dari Yellow Kitchen dan 65% berasal dari Candu Resto. Dan total modal ini seluruhnya ada 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah tadi itu sudah didistribusikan seefektif mungkin. Adapun deskripsi pendistribusiannya, 45% didistribusikan untuk bahan baku, 15% didistribusikan untuk listrik dan air, 10% didistribusikan untuk kebersihan dan keamanan, 10% itu disimpan untuk dana darurat, dan 10% untuk biaya transportasi dan 5% untuk biaya promosi. Nah, di sini saya akan membacakan tentang biaya produk dan pembagian hasil. Di sini bisa kita lihat, di sini ada grafik, di mana grafik ini itu berisi tentang harga yang ditawarkan dari Candu Resto dan juga 2 restoran lainnya yang memiliki atau menawarkan menu yang sama seperti Candu Resto. Candu Resto ini sendiri dari ketiga menu, baik dari rawon steak, getuk sponge cake sampai black dawet, harga di Candu Resto ini tergolong berada di tengah-tengah. Nah, restoran yang kita bandingkan itu pertama dari Resto Mama Jawa dan Resto Kuali. Candu Resto ini harganya cenderung lebih murah dibandingkan Resto Kuali. Bisa dilihat di sini, ini Resto Kuali di sini. Candu Resto harganya selalu di tengah-tengah. Sedangkan kalau dari Resto Mama Jawa, harga kita tuh memang lebih mahal seperti itu. Bisa dilihat di sini. Jadi Candu Resto berada di tengah-tengah, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga. Untuk harga yang ditawarkan itu untuk rawon steak ada 99.999, getuk sponge cake 54.999 dan black dawet with soy milk 34.999. Dengan catatan harga makanan ini belum termasuk pajak resto 10% dan pembagian hasil penjualan sebesar 35% untuk Yellow Kitchen dan 65% untuk Candu Resto. Pembagian hasil ini akan dibagikan nanti di akhir kolaborasi, yaitu pada bulan Januari 2022. Sekian laporan keuangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Yasmin untuk presentasi laporan keuangannya. Maka kali ini selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sekalian yang sudah datang. Selanjutnya akan diambil alih oleh Ibu Nia. Sebelumnya terima kasih untuk ibunya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah menjelaskan penjelasan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan membacakan kesimpulan yang saya dapatkan pada rapat pagi hari ini. Adapun kita akan mengeluarkan produk yaitu 1 main dish dan 2 dessert. Yaitu main dish yang pertama rawon steak dan 2 dessert yaitu getuk sponge cake dan black dawet with soy milk. Adapun untuk harganya sendiri, untuk rawon akan dihargai dengan harga 99.999 dan untuk getuk sponge cake yaitu 54.999 dan untuk dawet yaitu 34.999. Adapun kandungan gizi dari makanan ini sudah dilakukan perhitungannya agar makanan tersebut sehat dan berkualitas dan bisa dikonsumsi oleh siapapun. Untuk pemasaran akan menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan sosial media, membagikan brosur, dan membagikan standing banner. Adapun untuk sosial media kita akan menggunakan Instagram, Facebook, dan TikTok, dan untuk brosur akan dibagikan di sepanjang jalan Pantai Batu Bolong. Dan untuk promosi penjualan kita akan menggunakan potongan harga sebesar 10% dan free drink berupa 1 bir penutup setiap pembelian makanan atau minuman.
Dan ini akan berlaku dari tanggal 1 November 2021 sampai 31 Januari 2022. Dan untuk modalnya sendiri, 35% terdapat dari Yellow Fit Kitchen dan 65% dari Candu Resto. Sekian kesimpulan rapat pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan kolaborasi ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan produk kita dapat disukai oleh masyarakat. Adapun rapat pada pagi hari ini saya tutup. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas.